GSJA. Oh, kami nggak ada, Mawar Sarung nggak ada. Alah, nggak ada. Kami nggak ada karismatik. Oke, Kami saya nggak kasih ada data. pengakuan Imam Rasuli. Aku kasih percaya kepada. Ya, saya kasih datanya. Ada. Nggak ada. Udah deh, kau nggak usah ragukan. Memang Nggak saya usah dan keluarga kamu saya semuanya menyamar, Kristen. pura-pura. Tidak ada yang tidak Mualaf. kenal Nora, yang sudah memualafkan semua keluarganya. Nggak ada yang nggak kenal. Kamu Nggak boleh jangan gitu, Bang. Lembah, ini Bang. Bang, nggak boleh. pengakuan iman rasuli aja kamu nggak bisa. Nggak boleh kamu menjas Basic orang. Kristen. Nggak Enggak, boleh. ini basic Kristen. Kamu ini menjas Dua orang. bapak kami sama pengakuan iman. Dia Kamu aja tidak jadi. bisa dia pengakuan Kalau iman. gitu tes saja lah. Laki aja. Yang paling pintar. Kamu itu Yang mana yang paling pintar deh, tes saja. Iya. Orang kalau mau lapor dicurigai gimana sih? Jelas memang saya Kristen das kok. basic Kristen itu dia tahu dua hal. Yang pertama adalah dua bapak kami dan pengakuan iman. Pengakuan Imam Rasuli tidak pernah dijelaskan di dalam karismatik, bro. Apa nggak pernah orang saya dari karismatik? Ya udah nggak apa-apa, biarin aja deh. Ya yang bertengkar di Ya sini deh. udah. Terserah abang deh, kita nggak maksa abang berpendapat. Atau lanjut ya diskusinya lah, jangan mentok ke sini lah. Oke, saya tes aja anda berdua, diam dulu. Anda kan mau tes mualaf nih, tes aja dulu. Menurut anda berdua nih, saya kasih pertanyaan anda berdua aja deh. Yang manakah kira-kira masuk akal? Siapakah sebenarnya yang mati di tiang salib itu? A. Manusia, B. Tuhan. Manusia. Ya, lembah Aryan, lembah gereja silakan. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Tuhan. Nah, lanjut Bunda Nora. Tuhan katanya, Tuhan lanjut. bisa mati. Manusianya bisa mati. Terus Yesus memiliki gelar. Tunggu ya. Kamu bilang tadi Yesus itu manusia ya? Memang manusia. Lukas 1 nomor 31. Hanya manusia aja. Memang manusia. Ada dua- Apakah malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria bahwa Yesus mempunyai sisi keilahian? Enggak, apakah kamu tidak percaya Enggak, kamu bahwa jawab. Kamu jawab sesuai di dalam Bible kamu. Saya iya? mengatakan di dalam Lukas 1 nomor 31 sebentar. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai ia Yesus. Pertanyaan saya, di mana malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria bahwa Yesus yang dilahirkan Bunda Maria sebagai manusia mempunyai sisi keilahian? Kasih tahu datanya sama saya. Oke, itu sangat bagus sekali dan sangat simpel. Karena kamu melewatkan perkataan Gabriel. Yang mana? Itu loh. Oke. Lukas 2 Nomor 11. bukan ayat 10 dulu. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya akan berkata kepada seluruh bangsa, hari ini telah lahir Juru bagimu selamat, yaitu Kristus Tuhan, Tuhan di kota Daud. Oke, saya Ya. bertanya, Kristus artinya apa? penebus yang diurapi. Yang diurapi manusia apa Tuhan? Apa? Yang diurapi manusia apa Tuhan? Tuhan dua natur diurapi, Tuhan Tunjukkan dan kemanusiaan. sama saya Kristus yang artinya manusia dan Tuhan yang diurapi. Iya. Mana tunjukkan datanya? Loh, kalau dibilang Tuhan, kan sudah pasti dia naturnya dua. Saya Berarti bertanya, kedua-duanya diurapi, dalam bahasa kemanusiaannya dan Ibrani ketuhanannya. artinya Mesias, itu artinya yang diurapi. Bahasa Yunaninya Kristus yang artinya yang diurapi. Bahasa Aramaiknya Almasih yang artinya yang diurapi. Ini adalah yang diurapi manusia. Bukan Yesus saja yang diurapi, tetapi Raja Salomo, Raja Daud, mereka juga adalah manusia yang diurapi. Nah, tunjukkan sama saya kalau Yesus adalah manusia dan Tuhan yang diurapi. Dan siapa yang mengurapi Yesus? Loh, kan saya sudah bilang, Yesus
kemanusiaan Yesus dan ketuhannya itu Nah, satu kamu begini paket. Lembah, jangan kamu yang bilang, harusnya Bible yang bilang, karena landasan keimanan kamu adalah Bible kamu. Iya, Sama saya makanya gini, tunjukkan makanya bahwa kamu antikristus adalah manusia dan Tuhan yang diurapi. Saya akan tunjukkan datanya. Apa ini saya tunjukkan datanya. Ya, Hari maka, ini oke, telah misalkan lahir dia bagimu. tunjukkan Oke, yang data. pertama adalah pertama disebut Mana? sebagai juru selamat. Yang kedua disebut Kristus. Yang ketiga Tuhan. Jadi ada 3. Pertama juru Ya, selamat. tunjukkan sama saya Jadi- mana? Lukas 2 ayat 11. Enggak, saya minta tunjukkan Kristus itu artinya manusia dan Tuhan yang diurapi. Sejak kapan ada Tuhan diurapi? Siapa yang mengurapi Tuhan? Tuhan mengurapi Tuhan. Dengar, Tunjukkan dong. Nora, dengar. BG, Tunjukkan sama saya, jangan bebalmu. ini Nanti ayat kamu sini 11. agak congor. Hari ini telah Saya lahir tidak bagimu butuh, saya juru tidak butuh selamat. penilaianmu. Saya tidak butuh asumsimu, saya butuh data. Nah, ini data yang saya kasih. Yang mana? Oke. Tunjukkan. Ya ini hari Di ini open cam telah. kamu, coba suruh di open cam. Jangan ke orang di sini penuh dengan Silakan intimidasi. ditunjukkan datanya, Bang. Ini Ditunjukkan datanya, makanya. Bang. Kristus kan Mana? yang diurapi, kan dibilang hari ini Iya, Bang. telah lahir Datanya bagimu. ditunjukkan baru Abang bernarasi gitu, Bang. Ya, Supaya ini Abang ini Lukas tidak 2 dianggap ayat 11. asumsi, Bang. Lukas 2 ayat 11. Saya ulang-ulang lagi dikatakan. Di mana di dalam Lukas 2 nomor 11 Kristus artinya manusia dan Tuhan yang diurapi. Oke, saya sudah bilang di sini dikatakan malaikat Gabriel mengatakan telah lahir bagimu juru selamat yang pertama, kedua Kristus yang artinya diurapi, yang ketiga Saya tunjukkan disebut deh. Tuhan. Udahlah, kamu diam aja. Saya tunjukkan, saya pakai data ini. Oke, Nih, diam. Oh, diam ya. Etimologinya. Kata Kristus berasal dari bahasa Yunani Christos yang berarti yang diurapi. Artinya dituangi minyak di kepalanya. Pengurapan biasa dilakukan di kalangan bangsa Israel sebagai tanda bahwa orang yang diurapi itu mendapatkan jabatan atau kedudukan khusus. Misalnya Saul dan Daud masing-masing diurapi menjadi raja. Nah, pertanyaan saya, di mana dikatakan bahwa Kristus itu artinya manusia dan Tuhan yang diurapi. Sementara yang diurapi di sini adalah manusia, bukan Tuhan. oke, sudah Nora, Mana? Yang mana Sudah, datamu? Nora? Mana datamu? sudah. Yang mana? Simple, pertanyaanmu simple banget. Yang mana datanya? Sabar. Calm down. Ini kok Oke. oten kayak begini memang ya? Kamu Kok cuma bilang- doang ya? Kamu bilang Yesus diurapi. Apa, ikuti ya? aja, nggak Diurapi apa-apa, sebagai santai, manusia ikuti. ya. Ah. Yesus Oke, diurapi. sekarang yang mengurapi Yesus siapa? Nah itulah harusnya kamu yang menjawab itu. Kamu bilang itu Kristus yang diurapi, dia adalah manusia yang diurapi. Harusnya kamu yang membuktikan, bukan saya. Karena kamu yang Wong yang mengatakan ditanya itu kamu sama kok malah saya. orang yang bertanya malah suruh buktikan, kamu ini aneh. Iya, dia harus buktikan pernyataannya dia. Yang ditanya itu statementnya Anda, dia. makanya tolong Stop. ditunjukkan buktinya. Gini loh ya, Lanjut. Kristus itu bisa disebut Mesias. Mesias itu yang diurapi. Itu loh bang arti Mesias, asli Kristus diurapi bang. Iya, makanya kan Oke. dia bilang tadi dia sebagai manusia yang diurapi. Nah sekarang kamu buktikan di mana proses Yesus diurapi sebagai manusia. Kamu yang harus membuktikan. Gak apa-apa kasih datanya nggak apa-apa. Karena aku bilang Yesus itu Tuhan, kamu nggak percaya. Kalau saya bilang Yesus itu juru selamat, kamu nggak percaya, membantah. Kamu bilang dia hanya Apa-apa, manusia. saya diurapi. masih- Kamu yang membuktikan. Oke menurut kamu bro, yang dilahirkan Maria itu Tuhan. Enggak, buktikan dulu sama si Nora dulu. Nora, lanjut. Ya, udah bener Kamu diurapi tahu gitu. hebat apa namanya? Bukan apologetik ya, kamu polemikus ya. Ya Lu lanjut. kamu nggak ngerti diurapi kok. Katanya orang terhebat. Coba lanjut Nora. Buktikan. Kalau ada Kristen yang lain, dinaikkan aja lah lagi, Bang. Gak apa-apa jangan ya. Takut ya. Bukan takut, saya nggak mungkin izin. takut sama iblis. Baik, Kamu mohon izin bertanggung, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Bang Geri, selamat malam Bang Geri. Assalamualaikum kalau Islam. Malam.
selamat malam. Kristen ya, Bang Malam, Geri ya? Bang. Kristen, Abang. Baik. Ya silakan Bang Geri berdiskusi. Entar dulu, Bu Nora kasih data di Urapi itu Matius 26. Ya, aku nyimak aja ya. Ya, entar dulu ya. Matius 26 6 sampai 13. Perikopnya itu Yesus diurapi. Kasih lihat dia. Matius 26 nomor 6 sampai 13. Berarti dia nggak pernah baca Bible ini kalau Yesus diurapi nih. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Yesus diurapi. Jadi itu dalil Bu Nora. Sekian lama kamu bilang apologi. Jadi itu dalilmu untuk mengatakan Yesus diurapi. Nggak percaya. Dikasih dalil nggak percaya. Itu dalil Bu Nora. Apa kau ini? Nggak bisa diskusi nih orang ini. Gue dari tadi udah sama kamu. Nggak nyambung Aku dari tadi tadi sudah ini bilang, diskusi, aku ya. bertanggung jawab loh kalau ngomong, ya. Aku Tanggung udah jawab bilang apa? sesuai dengan Lukas, ya, Lukas 2 dikatakan telah lahir bagimu juru selamat, Kristus yang diurapi, Tuhan. Jadi ada 3 yang disematkan nama. Oke, kalau Jadi gitu yang pertama adalah dia juru selamat. Juru selamat itu nggak mungkin manusia. Oke, kalau Nora. begitu langsung Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan orang. Diam. Jadi diurapi udah datanya ada. Jadi menurut kamu yang dilahirkan Maria di kota Daud itu manusia be Tuhan? Silakan Abang. Aku udah bolak-balik saya bilang dia juru selamat, dia Kristus dan Tuhan. Kok kau nanya lagi? Oke Tuhan, baik, lanjut. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Kamu balik-balik pertanyaan itu. Nanti dulu, satu aja dulu. Kita Ya, sederhana fokus ini. yang sama si Nora. Aku udah bilang. Siapa? Dia kalau nggak bisa Siapa? menjawab langsung dari. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Salah. Tuhan? Kamu bernarasi aja sendiri kalau nggak ikut yang tadi. Malas. Ya kan gua ikutin dulu ini, Maria melahirkan Tuhan, oke. Nah sekarang siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Nah, jangan itu dulu. Besok kita atur tema itu. Oke. Kalau begitu silakan datang besok lagi. Selesai. Lucu. Besok minggu minta besok loh. Ya. Nggak nyambung Bang Andi. Saya salah nggak? Dia bilang besok lagi, berarti dia turun sekarang karena dia mau bicara besok. benar. Betul Ya, itu, besok aja betul. katanya, kan? Iya. Kita ini pandai bahasa Indonesia loh. Cepat tanggap, pandai bahasa Indonesia, ya kita kerjakan sesuai permintaan dia. Kurang apa, Iyalah. kurang baik apa lagi kita di sini. Dia bilang besok, oke besok datang lagi. Gitu. Lanjut. Ya, Ya, Bang Geri. silakan Bang Geri. Dibuka mute-nya Bang Geri. Silakan Bang Geri. Mau berdiskusi. Silakan. Berdiskusi apa nih topiknya Bang Hendy Celebes? Om Hendy. Itu kopinya kok tidak ada aturan. Tadi abang aku dengar menyinggung masalah sabat ya, aku dengar sepintas tuh. Oh iya silakan. Kalau mau kembali ke permulaan. Yang di keluaran 20 tuh ya. Ya memang tuh hari Sabtu. Terus memang. Tapi teman Anda bilang, entar dulu, teman Anda tadi bilang hari Minggu. Oh salah, memang gini Bang penjelasannya ya. Iya. Secara eksplisit di Bible tidak ada tertulis hari Minggu. Aturannya sebenarnya di Bible itu hari Sabtu. Cuma ada satu gereja yang memakai hari Sabtu, yaitu gereja Advent. Ditanya kenapa orang Kristen memakai hari Minggu, itu sebenarnya bisa dibilang suka-suka orang Kristen lah. Oke, pintar. Ini jujur ini, jujur kalau gini. Mas. Jujur. Ada yang bilang gini Bang Hendi, itu karena kebangkitan Yesus ini nih, ada pendapat seperti itu pada hari yang ketiga dan itu pada hari Minggu, makanya memakai hari Minggu untuk beribadah. Itu penjelasannya. Ya, izin Bang Geri. Saya perlu pertegas dulu nih. Bang Geri ini Islam apa Kristen? Oh, Kristen lah, tanya Bang Hendi. Oke, baik. Ya, jadi Bang Geri ini Kristen ya, saudara-saudaraku ya. Bang Geri ini Bukan teman Islam yang seperjuangan. nyamar-nyamar. Bang Geri ini teman seperjuangan saya. Iya, Tiap hari mantap. Minggu saya ketemu dia. Tiap hari Minggu saya ketemu dia main catur. Iya. Mohon izin, saya Itu jawabannya dulu. seperti Ini itu sebelum- Bang. Jadi kalau dibilang Baik. kenapa hari Minggu ya simple ya, tanda kutip ya, suka-suka orang Kristen memang hari Minggu kan. Sebenarnya hari Sabtu. Hari Sabtu.
salah satu dari ketujuh hari itu. Jujur. Kalau udah jujur jadi kan enak diskusinya. Kalau dibilang datanya di mana hari Minggu ya nggak ada. Udah. Baik, oke, kita kasih support tuh atas kejujuran. Saya ngomong iya enggak gitu aja. Minta siapa ke gereja hari Minggu, Bang Geri? Tolong dong, ini kan masuk Secara YouTube. eksplisit Bentar dulu. jangan dong Tolong itu kurangin tepuk tangan dulu ya. mari tonang. Siap. Siap. Kenapa Bang? Itu baru tonang. Mohon izin saya sapa dulu yang sudah bergabung. Mohon izin saya sapa dulu yang sudah bergabung. Bang Elpran, selamat malam. Selamat malam. Iya, Kristen ya Bang? Puji Tuhan. Baik, ya silakan Bang. Kalau Abang Kristen nanti Abang menyimak dulu sebentar, biar dengan Bang Geri nanti Abang silakan untuk bisa menyambung, tapi jangan tantrum Saya ya sapa Bang. dulu Gantian bicara. Bang Handi Salebes. Selamat malam Bang Handi. Malam. Kok malam ini gue jadi idola ya? Ya iyalah raja Ini kalau kayak begini ini saya memang tidak boleh tepuk tangan Guru Da. Ini wajib lah nih tepuk tangan buat Guru Ini Da. Om Ini Hendy Celebes cocok jadi sama orang Guru dan hukum. Nora ini. Lanjut. Normal ya. Iya Bang Elpra. Jadi lawyer cocok. Saya lawyer. Bang Elpra. Oh ya Gimana pantesan Bang? gaya bicaranya gitu. Iya Bang Handi, kenapa? Ya gimana kabar Bang? Puji Tuhan baik. Ya udah itu tadi hari Sabat. Ya mudah-mudahan Abang bisa membuka cakrawala berpikir sih bahwa mari kita ibadah itu sesuai perintahnya, itu aja sih edukasinya. Jadi gini Bang Hendy, secara Ya. eksplisit intinya tidak ada hari Minggu dia tertulis di Bible, nggak ada, itu aja. Tapi kalau Anda mau membahas hari Minggu itu kan dari Sunday, ya. Sun artinya hari, Monday. dari hari. Hari Minggu. Ya, itu berawal dari 25 Desember. Tahu 25 Desember kan? Sebelum ada Kristen, perayaan 25 Desember itu sudah ada. Apa yang dilakukan? Ada itu aku dengar tuh seperti perayaan pagan ya, atau dewa-dewa nggak tahu lah itu. Ya, hari Terus gimana? lahirnya Terus siapa? gimana? Hari lahirnya apa Iya. dulu sebelum disematkan kepada Yesus? 25 Ada tuh Desember. aku dengar tentang dewa-dewa ya, aku nggak tahu juga. Nah itu ya betul. Nah itu juga secara eksplisit tanggal 25 Desember kelahiran Yesus juga nggak ada, jangan dicari-cari. Jangan ngarang-ngarang kemana-mana, ya nggak ada, memang nggak ada. Percuma gue main catur tiap hari sama lu, Ger. Lu pintar sekarang mah. Nggak aku sih kenal. Tahu. Kayak baru tahu aja nih Bang Hendy. Udah aku turun dulu Bang, aku mau sebentar Bang, ada biniku mau nunggu bentar. Sini Itu ada ya? apa enggak? Nggak ada Sini pencatatan. aja. Bentar lah dulu, nanti kita gabung di rumah Bang Santang. Oke, Ger. Biar Hati-hati di jalan, Bro. Oke, Ger. Lanjut Mak Nora sama Pak Elpra, ini orangnya baik kok. Lanjut. Ya silakan Bang Elpran. jadi apa yang didusikan Bunda Nora? Makanya aku diam aja. Jadi apa yang perlu didiskusikan? Mungkin dari itu Lukas 2 sebelah saya tadi. Oh. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi apa pertanyaan Bunda di situ? Iya, adik kan si Lembah tidak menjawab. Maksudnya begini, Kristus itu apa artinya? Kristus diurapi. itu adalah Mesias yang diurapi. Mesias itu artinya yang diurapi. Nah, yang diurapi ini manusia apa Tuhan? Kita harus tahu dulu Mesias itu kan para nabi ya, para nabi yang memang diurapi. Jadi tadi seorang Yahudi bahwa seorang nabi atau seorang Mesias itu akan ditabiskan ya, akan diurapi oleh para imam ya, Ya, kan tugas sebagai kenabian ataupun sebagai Sebagai Mesias raja. itu juga ataupun raja kan begitu. Jadi Sebagai mereka raja. mereka diurapi sudah itu dia. ya. Jadi yang diurapi oleh rabi-rabi Yahudi ini raja atau manusia apa Tuhan? Nah, jadi kalau nabi-nabi yang seperti nabi Musa ataupun nabi-nabi yang lain kan diurapi oleh para imam kan begitu. Jadi kalau Yesus ini dia kan nabi kan. Jadi jabatan Yesus ini sebagai Mesias iya, sebagai imam iya, sebagai raja iya. Jadi siapa sih yang mengurapi dia gitu. Jadi untuk yang mengurapi Yesus sebagai Mesias itu
sebagai manusia para imam nggak ada yang mengurapi dia karena memang dia dari surga. Ada datanya. Matius 26 tadi. Yang mengurapi siapa? Matius 26 6 sampai 13. Perempuan Apanya di situ? pakai minyak. Ya, orang mengurapi Yesus. Ya, Oh, kan? benar. Itu kan orang pendosa itu kan, dia itu kan datang kan kepada Yesus terus dia menangis kan, Nah, karena dia jadi kita menangis tidak orang terima berdosa. kalau perempuan ini yang mengurapi Yesus. Loh, Pantasan bunda Nora mualaf. Loh, saya bukan mualaf gara-gara pengurapan, Bang. Karena bagi saya fix manusia yang diurapi itu adalah Yesus. Ini saya kasih data aja. Dari pikiran Bang, bunda ini Nora aja, ini kita kan? Bang, ini kita pakai data kan. Matius 26 6 sampai 13 itu perikopnya Yesus diurapi. Penjelasannya di bawah itu adalah ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli polam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus. Itulah yang disebut diurapi. Kalau Anda bertanya siapa yang mengurapi, ya perempuan. Sesuai data, Bang. Kenapa Abang ketawa? Kan yang dibawakan bunda Nora itu loh, kan perempuan yang pendosa itu kan dia menangis ya kan. Iya, sekarang begini, oke Bang, kita lari ke Lukas 2 nomor 11. Nah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, Kristus itu artinya yang diurapi. Yang mengurapi Yesus pada waktu Yesus lahir siapa, Bang? 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 Kita kan di Indonesia. Mau nggak mau kita ambil tata kaidah dari bahasa Arabnya, bukan dari Indonesianya. Karena dia apa? Dia menyadur dari bahasa Arab. Gitu. Jadi jangan salah, Bang. Kalau Anda dipanggil kafir itu lebih bagus daripada non muslim. Karena apa? Gini, seorang yang kafir disebut kafir, dia menutup hatinya. Kemungkinan saja ya nanti setahun, 2 tahun atau 3 tahun ke depan Anda bisa membuka hati Anda gitu untuk Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami panggil kafir gitu daripada non muslim. Artinya apa? Orang yang tidak selamat udah pasti neraka gitu. Kok bisa kali memastikan orang masuk neraka? Kan nggak tahu. Gini Pak Ustadz, kalau kami orang Kristen itu, kalau perkataan begitu, udah yakin kami mau dibilang pun kami apa, nggak masuk neraka, mau masuk surga. Kalau kami prinsip kami orang Kristen yang mau masuk surga itu hatinya itu baik. Nah, Oh, itu, baik. Ustadz. Baik, Bang. Jangan saling benci satu sama lain, walaupun dia beda agama, ras, suku, apa gitu. Nah, itu Pak Ustadz. Itu kami Bang. orang Kristen Protestan. Berkaitan tentang masalah agama dan masalah ras atau suku, Bang ya. Di Islam itu nggak pandang masalah suku, masalah ras. Kau kulitnya mau merah kek, kau kulitnya mau hitam kek, mau putih kek, mau hijau kek kulit kau, kan kayak gitu. Nggak ada urusan bagi umat Islam, bagi agama Islam. Mau kau apa saja bentuk kulitmu, warna kulitmu, apapun suku dan rasmu, itu enggak, ini di dalam umat Islam enggak dibeda-bedakan, Bang. Coba kayak gini aja ya, kayak gini aja kita banding. Coba foto Tuhan Anda, foto Yesus
fotonya, gambarnya di seluruh dunia itu beda-beda, Bang. Yang di Amerika Yesusnya digambarkan putih, rambutnya pirang kayak orang bule kayak gitu. Yesus di Afrika digambarkan Yesusnya hitam gitu, terus keriting. Yesus di Cina digambarkan matanya sipit. Ini rasis, Bang. Gimana nanti ya orang Afrika datang Yesus yang bule ke Afrika? Siapa kau, kata orang Afrika? Kan kayak gitu, rasis dengan orang putih. Terus juga nanti ya Yesus yang di Afrika datang ke Cina. Ngapain kau di sini? Siapa? Kau Yesus. Kenapa mata kau kagak sipit? Rasis kayak gitu. Kalau di Islam nggak ada urusan mau mata kau sipit atau punya mata atau kagak, kayak nggak ada urusan kayak gitu dalam Islam. Dalam Islam yang membedakan itu hanyalah takwa. Kami juga gitu, Pak. Gitu. Kami juga gitu, segini Pak Ustaz. Kami juga orang Kristen gitu, Pak Ustaz. Kami tidak mau membedakan agama, suku pun nggak ada. Kalau kita di lalu Bang, lalu gimana tanggapan Anda tentang Yesus yang di Afrika yang hitam gitu penggambarannya? Kayak gimana tanggapan Anda? Itu kan namanya foto, Pak Ustadz. Mungkin dia bagusnya gitu dia fotonya kan bikin. Kalau kayak kan Kristen percaya Yesus, karena itu kami. Ya iya, masalah penggambaran yang berbeda-beda itu kayak gimana gitu. Kalaupun ya mereka mengklaim semuanya di seluruh dunia ini gambar Yesus di suatu negara, yang mana mau kita sembah dari yang digambarkan itu? Yang di situ kan Pak Ustadz manusia. Contohnya gini Pak Ustadz, kita juga kalau disuruh gambar mobil, mungkin kita beda juga Pak Ustadz. Gitu. Lalu mobil yang mana yang betul gitu? Namanya mobil karena manusia kan kita kan. Ini juga Pak Ustadz bikin mobil ini, saya juga bikin mobil ini gambarnya kan begitu. Betul. Ya artinya apa? Jenisnya mobil, cuma mobil yang mana yang betul penggambarannya yang asli gitu, yang betul-betul yang diakui, yang mobil yang mana gitu. Coba kayak gini Bang ya, gini aja dah, biar Anda paham yang saya maksud ya. Sebentar saya bukakan. Buka dulu WhatsApp Pak. Ya, sebentar ya. Nah Bang, ini saya tunjukkan di layar kepada Anda ya. Nah, ini Bang, puluhan gambar Yesus gitu. Ya, memang semuanya jenisnya manusia penggambarannya. Cuma Yesus yang asli yang mana yang disembah? Coba lihat Anda Bang ya. Ini kayak gimana gitu satu-satu gambarnya nih. Ada yang bule dia. Oh, ini ada yang janggutan gitu kan. Tuh. Nah. Terus ada juga yang hitam Bang. Nah, ini yang bule nih. Nah, nih. Nah. Kayak gimana nih? Aduh. Ini yang mana yang harus disembah gitu? Itu kan gambar itu Pak Ustadz. Gambar. Iya, gambar. Kita kan menggambar, penggambaran yang betul Yesus yang mana yang di abad pertama. Kami kan nggak mau menyembah gambar, kami menyembah Tuhan. Gitu. Itulah Bang, resiko Tuhan jadi manusia, resiko Tuhan nongol. Akhirnya apa? Digambarkan orang rasis jadinya. Lahir dia ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Oh, itu untuk masalah doktrin Bang ya. Sorry kalau ini Pak Ustadz. Kalau dia Tuhan itu kan lahir, maksudnya maksudnya apa? Tuhan lahir ke dunia, dilahirkan Maryam. Tuhan lahir, baik, terus dia menjelma di manusia itu kan dia, maksudnya itu kan biar tahu. Kalau maksudnya gini Pak Ustadz, kalau Tuhan itu nanti nggak sama dengan manusia, dia itu akan supaya Tuhan itu ditiru manusia.
Baik, Makanya baik. dia Tuhan jadi manusia, ya. Tuhan lahir jadi manusia, lalu Nah, supaya manusia tahu ikut sama dia yang berbuat ini yang baik. baik. Saya nggak tanya yang lain. Saya tanya abang dulu. Sifat Tuhan itu maha adil, betul? Iya, adil. Maha adil. Baik, bang. Saya mau tanya kalau kayak gitu. Kalau Tuhan menjelma, datang dilahirkan ke dunia di satu kampung di abad pertama, hanya 33 tahun di dunia, hanya sebagian mata orang kampung yang lihat Tuhan. Lalu kita tahun 2025 ini, ya, gimana mau lihat Tuhan? Enak kali manusia zaman pertama dia bisa lihat Tuhan dengan matanya. Kita tahun sekarang kagak bisa lihat Tuhan, mana kagak kelihatan lagi dia. Mana keadilan Tuhan bagi mata kita yang di zaman sekarang? Kalau dia adil bang, ya dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat semua bisa lihat Tuhan, itu baru adil. Gitu. Ya betul itu Bang pernah ya. Ya. Kalau Yesus itu Bang pernah. Udah naik ke surga, nggak mungkin lagi dilihat. Gini bang, artinya gini. Akhir tahun 2024, 23 gitu Pak Ustaz. Iya bang, artinya gini, yang saya maksud kepada Anda itu, Anda menyetujui bahwa Tuhan itu maha adil, tapi setelah kita cek ternyata Yesus gugur maha adilnya. Maka ketika gugur maha adilnya, gugur sifat ketuhanannya, maka tidak bisa kita sebut dia adalah Tuhan. Gitu. Nggak bisa karena gugur sifat maha adilnya. Oke Pak Ustaz. Ada di tamu dulu, permisi dulu keluar dulu Pak Ustaz. Oh iya. Oke. Nanti silakan naik lagi ya Bang ya. Oh langsung kabur dia Bang Edi. Bang Edi kagak ngomong sih. Dia udah ketar-ketir itu ya. Yesus bukan Tuhan katanya, ngeri. Udah alasan ada tamu dia. Ngeri ya. Iya ngeri. Nggak sempat saya tanya sama dia ya. Iya. Betul nggak Bang Edi? Coba kita pikir. Kita pikir aja. Kalau Tuhan sifatnya maha adil ya, dia dilahirkan di Bethlehem. Hanya satu kampung yang lihat Tuhan. Betul. Tuhannya nongol 33 tahun saja. Enak kali orang-orang yang ada di zaman itu bisa lihat Tuhan. Kita kayak gimana di zaman sekarang? Kagak bisa lihat Tuhan. Artinya apa? Ini nggak adil gitu loh. Tuhannya nggak adil. Nggak adil. Iya Pak Ustaz. Jadi menurut Bang Edi, Tuhan yang adil kayak gimana? Kalau Tuhan yang adil tidak dibeda-bedakan Pak Ustaz. Betul. Terus Tuhan yang adil itu semua makhluk yang manusia selalu sama semua di mata Tuhan. oke. Jadi kayak gini Bang ya. Tuhan yang adil adalah Tuhan yang kagak nongol. Iya. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, dia nggak akan pernah nongol. Kelihatan ya. Iya, nggak kelihatan. Tuhan yang adil itu nggak kelihatan, nggak nongol. Kenapa? Dia adil kepada seluruh manusia, kepada makhluknya. Itulah sifat maha adilnya. Karena keadilan dia nggak nongol gitu. Kalau Tuhan nongol ya, lalu orang buta gimana mau lihat? Pikir di situ. Betul. Halo, selamat malam.